Nah, saudara, kita ini gereja Tuhan. Amin ya, saudara ya. Oke, saudara semua tempat ini, saudara yakin saudara gereja Tuhan? Amin ya, oke. Nah, tujuan Tuhan bikin gereja itu apa sih? Kita udah tahu ya, gereja itu bukan gedung. Gereja bicara tentang manusia, orang-orang yang dipanggil keluar. Oke, dan kita semua adalah gereja. Tujuan Tuhan bikin gereja apa ya? Pasti ya supaya kita sama-sama bertumbuh. Ya, benar kan saudara ya? Oke, untuk kita kenal Tuhan di tempat ini sama-sama, dalam komunitas ini kita sama-sama bertumbuh. Amin ya saudara ya. Oke, tapi saudara, lebih daripada itu ya. Coba kita buka firman Tuhan. Saudara, maaf, di Kisah Para Rasul ya. Mereka bertekun dalam pengajaran. Ya saudara ya, sama seperti kita ya. Kita semua baca firman. Amin saudara ya. Dan kita mendengar firman Tuhan ya, amin saudara. Dan mereka bertekun juga dalam persekutuan. Ini bicara mengenai apa saudara? Ini bicara tentang gereja lokal. Amin saudara ya. Oke. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Ini bicara mengenai perjamuan kudus saudara. Ya. Dan kemudian mereka bertekun dalam doa. Oke, ayat berikutnya. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Saudara, jadi maksud Tuhan apa ya? Jemaat yang begini nih, jemaat yang bertekun dalam firman, baca firman, berdoa. Mereka mendengar perjamuan kudus, mereka berkumpul tiap-tiap hari. Ya Tuhan, kalau kita lanjut ya Tuhan, menambahkan orang setiap hari ya. Tujuan Tuhan apa sih? Bikin gereja ini, bikin jemaat ini. Ya, saudara, tujuan Tuhan adalah, Tuhan sebenarnya mau membangkitkan sekelompok besar tentara Tuhan. Amin saudara. Ya, Tuhan sudah mempersiapkan kita ini bukan cuma untuk diselamatkan, amin saudara, tapi Tuhan mau ini adalah tentara Tuhan yang besar, yang Tuhan siapkan, yang Tuhan urapi, saudara. Amin saudara. Jadi saudara-saudara yang datang sore ini, saudara dipersiapkan Tuhan untuk menjadi tentara Tuhan. Amin saudara, yang Tuhan urapi. Oke, nah sekarang saudara, wow, tentara. Aduh kok tentara sih? Tentara kan harus perang. Benar ya saudara ya? Ya mau nggak mau, suka nggak suka, begitu kita kenal Yesus, Tuhan panggil kita untuk berperang. Dan kita akan menikmati. Kenapa? Karena peperangan kita beda sama perang di luar sana. Perangnya kita apa? Tuhan bilang apa? Kita adalah lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi saudara, kita tentara dan kita pasti menang. Lebih daripada pemenang. Amin saudara. Amin ya. Nah, oke, sekarang tentara nih ya. Saya mau bukain sama saudara. Oke, tentara perang kan? Habis perang ada yang asik saudara. Ya, coba 1 Samuel 17 ayat 53. Sebelumnya, kalau di atas ini kita baca saudara ya. Ini ceritanya si Daud habis kalahin Goliat. Oke. Tadinya ya, ini orang Israel ketakutan semua, ngeper gitu ya. Gede banget. Ketakutan ngeper, enggak ada yang berani lawan Goliat kan? Iya kan? Tapi kemudian si Daud dengan gagah berani ambil ketapelnya dan dia bunuh Goliat cuma dengan satu batu. Ingat saudara ceritanya ya. Oke ya. Nah, ini ya, setelah si Daud bunuh Goliat, wah yang tadi ngeper gitu ya, bangkit semangatnya ya, dan mereka semua hajar, mereka kejar orang Filistin, dan hari itu mereka kalahin orang Filistin. Ya, tiba-tiba mereka jadi semangat banget. Oke, nah sekarang mereka pulang nih. Tentara nih ya, habis kalahin musuh nih ya. Oke, lebih daripada pemenang mereka. Lihat, pulanglah orang Israel dari perburuan hebat atas orang Filistin. Nah, ini yang tadi saya bilang paling asik. Tentara menang perang, mereka ngapain nih? Menjarah. Lihat ya. Lalu menjarah perkemahan musuh. Saya kasih tahu sama saudara. Tuhan mendesain kita sebagai tentara yang menang perang. Dan bukan cuma menang perang saudara. Tuhan mendesain kita untuk menjarah. Wah saudara,
Misalnya gini, ini khotbah sore ini benar gak sih ada provokator kayak gini tempat ini? Ya, tenang saudara ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, saya kasih sama saudara satu firman lagi. 2 Tawarik 20 ayat 22. Ini ceritanya bangsa Moab sama Amon sekongkolan melawan bangsa Israel. Yang waktu itu di bawah Raja Yosafat. Oke, dan Raja Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan. Oke. Dan kemudian waktu mereka mencari Tuhan, Tuhan kasih solusi. Ya, solusinya bukan perang fisik, tapi ini perang spirit. Ya, mereka bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Dan apa yang terjadi? Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Habis itu apa? Moab dan Amon ini berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka semua. Segera sesudah membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-bunuh. Saudara ngerti gak ceritanya? Jadi ini Moab sama Amon sama Seir mau serang Yehuda. Tapi Tuhan bikin penghadangan. Habis itu mereka bunuh-bunuhan sendiri. Moab sama Amon bunuh orang Seir. Habis itu orang Moab sama Amon mereka saling bunuh sendiri. Perang sendiri, saudara. Pernah lihat orang perang, terus habis itu dia bunuh sendiri. Saling bunuh. Cuma di Alkitab. Cuma waktu Tuhan turun tangan. Luar biasa ya, saudara ya. Nah, lanjut. Habis itu pas orang Yehuda mau perang. Perangnya udah selesai. Musuh udah saling bunuh-bunuhan. Mereka menengok ke tempat laskar itu. Semuanya udah jadi bangkai. Wah. Ya, oke, lanjut. Nah, yang berikutnya nih. Nah, ini yang paling serunya nih ya. Lalu Raja Yosafat dan orang-orangnya turun untuk apa, saudara di sini? Menjarah. Menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat mereka bawa. Saudara kebayang? Menjarah sampai nggak kebawa barangnya. Wow. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu saking banyaknya. Wow. Oke, saudara, kayak saudara tunjukin 2 firman ya. Oke, masih banyak lagi firman kalau saudara mau buka bagaimana mereka menang perang dan mereka menjarah. Oke, tadi kembali ke desainnya Tuhan. Bahwa Tuhan mendesain kita ini sebagai tentaranya Tuhan. Tuhan mendesain kita sebagai tentaranya Tuhan. Amin, saudara. Dan saudara, bukan cuma tentara, saudara. Tetapi kita didesain Tuhan untuk menjarah. Pertanyaannya sekarang, kalau ini menjarah musuh kan? Oke, kita menjarah apa? Kita tidak akan menjarah toko orang, saudara ya. Oke ya. Saya ngomong dulu. Oke, sebelum nanti saya diciduk pulang. Oke, saudara, saya kasih tahu sama saudara semua. Kita didesain Tuhan untuk menjarah neraka. Kita adalah tentaranya Tuhan, saudara. Yang didesain Tuhan untuk menjarah neraka. Apa maksudnya? Saudara, di luar sana begitu banyak orang yang saat ini sedang berlari, sedang berjalan teratur. Mereka semua berjalan dalam gerombolan yang besar. Mereka sedang berjalan menuju neraka. Benar gak, saudara? Saudara tahu semua orang tidak percaya di luar sana, mereka sedang jalan kemana? Neraka. Setuju gak, saudara? Masa orang tidak percaya menuju surga? Gak ada ayatnya kan? Dan begitu banyak di luar sana orang tidak percaya. Dan mereka sedang berlari menuju neraka. Saudara, kitalah yang didesain sama Tuhan. Saudara dan saya, kita didesain untuk menjarah orang-orang ini. Supaya apa? Neraka dikosongkan. Dan kita membawa orang-orang ini ke surga. Amin, saudara. Itulah desain Tuhan buat gereja Tuhan. Amin, saudara. Amin. Amin. Ya, kita didesain Tuhan menjadi tentara yang menang dan menjarah. Kepikir ya ini. Saudara pernah kepikir nggak? Kok kita gitu ya? Saudara pernah kepikir nggak ya? Kan ada malaikat. Kenapa Tuhan nggak pakai malaikat ya? Kok Tuhan suruh kita nih yang jadi tentara terus menjarah? Saya pernah kepikir,
Saudara tahu ya, di Alkitab ya, tentara itu banyak sekali, saudara. Ya, di Wahyu dikatakan tentara itu beribu-ribu laksa. Malaikat itu beribu-ribu laksa. Oke, dan di Ibrani dikatakan bahwa malaikat itu tidak terhitung jumlahnya. Banyak sekali, saudara. Ya, kalau kita bilang tidak terhitung, itu berarti melebihi manusia. Kenapa? Karena manusia kita masih bisa sensus, masih bisa dihitung kan. Alkitab bilang malaikat itu tidak terhitung, berarti melebihi manusia dong. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau gitu Tuhan pakai malaikat aja. Malaikat lebih sakti, bisa tembus dinding. Benar kan saudara kan? Bisa terbang gitu kan ya. Benar kan saudara? Ya kan? Bisa bikin mujizat, sakti. Kalau gitu kenapa Tuhan gak pakai malaikat? Benar gak? Pernah kepikir gak ya? Nah, kita buka firman Tuhan ya saudara ya. Coba Kisah Para Rasul 10 ayat 1. Ini cerita Cornelius. Oke, cerita ini biasa kita baca sama-sama kalau kita mau baca Roh Kudus. Ya, tapi sore ini kita akan belajar sama-sama dari cerita ini. Oke, di Kaisaria ada seorang bernama Cornelius. Dia pasukan perwira Itali. Ya, lanjut. Dia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, memberi banyak sedekah dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3, ya, tiba-tiba ada malaikat datang ke rumah dia. Terus malaikat bilang, Cornelius, ada apa Tuhan? Malaikat itu bilang, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Tuhan dan Tuhan mengingat engkau. Dan sekarang suruh orang ke Yope jemput Simon Petrus. Dia tinggal di rumah Simon di tepi laut. Lalu malaikat itu tinggalin dia. Ya, sudah itu dia panggil, dia punya anak buah gitu ya. Dia suruh pergi. Ya, oke. Dia suruh mereka ke Yope untuk jemput Simon Petrus. Seperti yang diberitakan tadi sama malaikat itu. Ya, oke. Coba kita singkat ceritanya. Kemudian singkat cerita, anak buahnya datang bawa Simon Petrus. Ya, sudah tahu ceritanya ya. Simon Petrus datang dan setelah Simon Petrus datang, habis itu Petrus bicara sama mereka mengenai Injil. Ya. Nah, waktu dia tahu Simon Petrus mau datang, ayat 24. Pada hari berikutnya mereka sampai di Kaisaria. Cornelius itu sudah tunggu si Simon Petrus ini. Dan ini ya, lihat ya. Dia sudah panggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ya, jadi waktu Petrus ngomong di depan Cornelius, keluarganya, teman-temannya. Oke. Dan Petrus bicara Yesus sama mereka. Oke. Dan kemudian waktu Petrus sedang bicara Yesus, ayat 44. Waktu Petrus sedang bicara, Roh Kudus turun ya ke atas orang-orang itu. Ayat berikutnya. Kemudian semua orang melihat dan tercengang-cengang bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Kita mau belajar dari sini. Lihat ya. Tadi ini rumah Cornelius. Malaikat datang. Terus habis itu malaikatnya beritakan suruh orang ya pergi jemput Simon Petrus. Oke, jadi dia harus dari sini dia suruh utus orang ke tempat Simon Petrus. Oke, habis itu Simon Petrus harus datang ke sini, dia kumpulin orang, habis itu Simon Petrus baru beritakan Injil. Pikir nggak sih? Kok kayaknya panjang amat jalurnya? Tadi kan malaikat udah datang nih. Ya kan? Kenapa sih malaikat tuh nggak langsung aja ngomong, kamu tahu Yesus nggak? Kamu pernah dengar nama Yesus kan? Pasti dia tahu dong. Karena kan kejadian Yesus itu semua orang di situ tahu kan? Iya kan? Harusnya malaikat langsung ngomong dong. Kamu tahu Yesus kan? Saya cerita nih sama kamu. Yesus itu Allah. Harusnya begitu dong. Ngapain sampai rempong? Oke, kirim orang. Terus orangnya ke rumah Petrus. Jemput pula Petrus. Keliling-keliling prosedur banget gitu ya. Oke, jalan sampai sini. Kelamaan. Kalian pernah kepikir gak? Kok panjang amat prosedurnya? Kenapa sih kok Tuhan tiba-tiba jadi prosedural begitu? Gitu kan ya. Kenapa saudara? Di sini kita belajar sama-sama. Tuhan tidak memakai malaikat untuk menginjili. Malaikatnya waktu di depan Cornelius, tidak sekalipun malaikatnya bicara Yesus atau bicara Injil. Saudara tahu kenapa? Karena hak untuk menginjili
diberikan kepada anak-anak Tuhan. Tuhan memakai anak-anak Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Bukan malaikat. Malaikat itu adalah pelayannya Tuhan. Untuk menyampaikan pesan. Untuk melayani. Kenapa? Karena tadi dia berdoa. Dan doanya didengar sama Tuhan. Dia merindukan Tuhan. Dan Tuhan kirim malaikat untuk datang. Tapi saudara lihat ya, tadi ada 24. Apa yang terjadi? Di sini Tuhan pakai Cornelius untuk kumpulin sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya. Saudara lihat, Tuhan pakai manusia, oke, dan Tuhan pakai Petrus untuk bicara Injil. Baru keselamatan itu turun. Tuhan memakai tentara Tuhan, jemaatnya, untuk menjarah neraka. Saudara bisa lihat di sini? Amin, saudara. Ya, Tuhan memakai kita, saudara, bukan malaikat Tuhan. Amin, saudara. Ya, oke. Nah, saudara, kalau begitu, kalau kita tahu bahwa Tuhan mau memakai kita untuk menjarah neraka, kita perlu apa, saudara? Untuk menjadi tentara yang berperang dan menjarah, kita perlu yang namanya api. Saudara tahu ya, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa tanpa api tidak ada jiwa. Saudara tahu bahwa kita semua dibaptis sama Tuhan? Iya, oke. Apa yang terjadi waktu kita dibaptis sama Tuhan? Waktu kita mengalami Tuhan. Coba, Matius 3 ayat 11. Yohanes yang bilang, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Kita semua dibaptis, baptis air. Oke. Tetapi, ia yang datang kemudian daripada aku, ini bicara mengenai Yesus. Yesus lebih berkuasa, kata Yohanes. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yesus akan membaptis kamu dengan apa di sini? Roh Kudus dan dengan api. Saudara semua dibaptis Roh Kudus? Iya. Tahukah saudara-saudara dibaptis api? Saudara mengalami enggak? Waktu saudara lahir baru, ya. Saudara mengalami enggak? Saudara diubah hatinya dari dalam sama Tuhan. Sehingga kemudian saudara menjadi on fire sama Tuhan. Berapi-api sama Tuhan. Saudara yang dulunya nggak suka ke gereja, saudara jadi pingin ke gereja terus. Yang dulunya ngejek-ngejek orang Kristen, sekarang kemudian berkumpul terus sama orang Kristen. Dan sekarang ngaku saya Kristen. Siapa tuh yang begitu tuh? Ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Coba. Siapa yang dulu musuhan sama orang Kristen, terus sekarang bilang saya Kristen? Kemudian ya, saudara yang tadinya diem nih ya, tiba-tiba saudara jadi bawel, terus saudara nginjil ke sana, nginjil ke situ. Ya, semua orang saudara ketemu diinjilin sampai saudara orang-orang bilang, "Ini pendeta dari mana?" Ada nggak yang kayak gitu? Saudara ngalami nggak yang tadi aku bilang? Saudara sadar nggak? Saudara begitu kenapa? Karena saudara dibakar, dibaptis sama apinya Tuhan. Sadarkah saudara? Kalau bukan api Tuhan berubah, saudara nggak kayak gitu. Hari ini saudara nggak ada di sini. Sekarang saya mau tanya, siapa dari saudara yang sudah pernah dibaptis dengan apinya Tuhan? Siapa di antara saudara yang mengalami api Tuhan membakar saudara sehingga saudara berubah menjadi sesuatu yang lain? Saudara lihat nggak? Kalau nggak ada api Tuhan, saudara nggak ada di sini hari ini dong. Benar ya saudara ya? Nah, saudara, itu yang Tuhan kerjakan buat kita. Oke, dan saudara, desainnya Tuhan ya, bukan cuma kita lahir baru, kita dibakar dengan apinya Tuhan, bukan cuma itu. Karena Tuhan mendesain api itu membakar hidup kita sampai nanti, sampai akhir hidup kita. Itulah desainnya Tuhan, bahwa kita dikonsumsi dengan apinya Tuhan, saudara. Saudara, kita lihat ya, Yohanes adalah saksi Yesus yang pertama waktu Yesus hidup di dunia. Yohanes 5 ayat 35. Ia adalah pelita yang menyala dan percaya. Sudah nggak? Yohanes itu menyala. Di bahasa Inggrisnya, he was a burning and shining light. Burning light. Burning. Membakar. Yohanes itu adalah api yang membakar. Saudara, that's why, karena dia api yang membakar, karena itu orang-orang bisa datang kepada dia dan orang-orang bertobat. Saudara bilang,
Tanpa api tidak ada jiwa. Tapi waktu kita dipenuhi dengan api Tuhan, kita menjarah neraka. Waktu cerita Elia, waktu itu dia ada di zaman di mana orang-orang semuanya itu tidak ada api, dingin. Ya, oke saudara ya, waktu itu ya. Dan kemudian waktu itu rajanya kan memang juga tidak percaya Tuhan ya. Oke ya saudara ya. Kemudian Elia waktu itu bilang 3,5 tahun tidak ada angin, tidak ada hujan. Benar kan saudara ya? Oke ya. Oke, sampai kemudian Elia mau dibunuh sama Raja Ahab. Oke. Nah, oke. Saya tadi bilang bahwa waktu itu kondisi orang Israel dingin, tidak ada api. Tadi saya bilang bahwa kita didesain Tuhan untuk panas, berapi-api. Oke, kita ini manusia ya. Sekarang saya mau compare. Tuhan menciptakan manusia itu beda sama ikan. Ikan ya saudara ya. Itu suhu tubuhnya. Itu ya itulah anehnya Tuhan. Makanya Tuhan buat kita belajar ya. Suhu tubuhnya itu tuh dia selalu ada sama dengan air di mana dia berada. Jadi ikan kan hidup di air. Ya. Seberapa suhu air itu, sebegitulah suhu ikan itu. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan mendesain ikan itu memang tidak mempengaruhi habitat di mana dia berada. Bagaimana dengan manusia? Manusia itu diciptakan Tuhan sebagai makhluk berdarah panas. Kita diciptakan berbeda dengan ikan. Artinya apa? Tuhan mendesain kita dari awal ya, bahwa kita itu mempengaruhi habitat di mana kita tinggal. Dengan apa saudara? Karena dari awal Tuhan sudah mendesain kita itu harus panas dan berapi-api. Supaya akhirnya panasnya kita membakar lingkungan kita. Itulah desainnya Tuhan. That's why kita beda sama ikan. Oke saudara, ikan itu dingin, kita panas. Harusnya. Oke. Nah, tapi saudara, apa yang terjadi di zaman Elia? Waktu itu manusia-manusia di sana udah kayak ikan. Udah dingin. Udah gak ada bedanya sama dunia. Sehingga waktu itu Elia gak bisa bedain lagi. Ada orang percaya atau enggak. Kenapa? Semua sama, dingin. Saudara, karena itu Tuhan harus menurunkan api waktu itu. 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Saya mau kasih lihat sama saudara. Tadi saya sudah bilang sama saudara bahwa gak ada api, gak ada jiwa. Ini yang terjadi. Waktu Elia berdiri di situ. Api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah, bahkan air dalam parit itu habis dijilatnya. Ya, api Tuhan turun. Ya, api kebangunan rohani itu turun, saudara. Lihat ayat berikutnya. Orang-orang yang tadinya dingin kayak ikan itu, tiba-tiba waktu api itu turun, saudara ya, mereka melihat api itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Mereka sujud dan berkata, Tuhan dialah Allah. Tiba-tiba waktu mereka melihat api itu turun di depan mereka. Mereka bertobat, bersujud dan mengaku Allah. Mengaku Tuhan. Saudara bisa lihat, waktu api itu turun, jiwa-jiwa bertobat. Jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin saudara. Saudara bisa lihat? Ya, itu yang Tuhan kerjakan saudara. Dan itu adalah desainnya Tuhan. That's why Tuhan meletakkan api Tuhan dalam diri kita. Kita lihat saudara ya lagi ya. Waktu di Kisah Para Rasul saudara. Sama. Ini kan tadi Elia ya. Ini terjadi kebangunan rohani. Api Tuhan turun dan orang-orang sekarang bertobat. Ya, orang-orang sekarang balik kepada Tuhan. Mereka melihat Tuhan yang hidup. Oke, sama. Waktu kita baca di Kisah Para Rasul saudara. Lagi-lagi kebangunan rohani. Ya. Saudara baca firman kan? Saudara tahu kan? Mereka berdoa. Dan kemudian apa yang turun? Api. Api Tuhan turun. Membakar mereka. Dan kemudian 3.000 orang bertobat. Saudara bisa lihat? Ya. Bahwa api akan menjarah neraka. Orang-orang yang berapi-api akan menjarah neraka. Amin saudara. Amin ya. Nah saudara. Terus gimana caranya? Supaya api Tuhan itu menyala.
Saudara mau dong, rindu dong, jangan sampai api itu redup. Benar gak saudara? Kita mau seumur hidup kita seperti desain Tuhan. Dari awal kita lahir baru sampai nanti kita mati. Kita berapi-api terus buat Tuhan. Amin saudara. Dan api kita membakar sekitar kita. Saudara rindu seperti itu? Amin saudara. Nah sekarang gimana caranya? Kita mau belajar caranya nih ya. Oke, coba Lukas 24 ayat 13. Ini ceritanya sehabis Yesus mati di kayu salib, kemudian Yesus bangkit. Murid-murid semua sedih, ketakutan, campur baur, ya, galau, tingkat tinggi, tingkat dewa, ya. Nah, kemudian waktu itu ceritanya dua murid, ya, dalam perjalanan ke Emmaus. Saudara pasti ingat ya kalau saudara baca firman ya. Oke ya. Nah, kemudian mereka lagi jalan, ayat berikutnya. Ngobrol-ngobrol nih ya. Tiba-tiba ayat berikutnya. Nah, lagi ngobrol, tiba-tiba Yesus nimbrung. Oke. Lanjut. Tapi mereka nggak bisa lihat Yesus. Aduh, ketutup matanya. Ya. Lanjut. Yesus tanya sama mereka. Kalian lagi ngobrol apa? Saudara di sini ya. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ya. Di Alkitab bahasa Inggris dibilang bahwa mereka sad. Sedih. Kenapa mereka sedih? Impian mereka gatot. Jadi saudara, bangsa Israel ini, mereka menantikan penebus, ya, yang dikatakan akan menjadi raja, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Ya, sudah tahu Roma itu waktu itu adalah bangsa paling kejam di dunia. Ya, nah, bangsa paling kejam ini menjajah orang Israel. Nah, waktu murid-murid ikut Yesus, ya. Mereka melihat kesaktian Yesus ya, kayak mereka ikut Yesus, mereka ikut Yesus itu dengan pengharapan yang sangat besar. Yesus ini akan jadi raja, ya. Jadi yang ikut Yesus ini pasti kebagian jatah di kerajaan dong. Sudah kebayang ya pikiran mereka ya? Mereka udah mimpi, mereka nanti jadi pegawainya raja, duduk di kerajaan bersama raja, dan otomatis kalau mereka adalah orang dekat raja, berarti ini juga bicara apa? Ini juga bicara kemakmuran dong. Ya dong, orang yang sudah dijajah, ya, sudah capek hidup dijajah. Mereka mimpi, nanti aku jadi pengawal raja. Yesus ini jadi raja, aku jadi orang dekatnya raja, ya. Jadi jenderal kayak menteri kayak gitu ya. Dan otomatis apa? Otomatis hidupku makmur. Ini bicara apa? Cien. Benar kan? Tapi kemudian waktu Yesus ditangkap, Yesus mati. Kebayang gak sih? Gatot impiannya. Ya, gak jadi dia jadi jenderal. Ya, gak jadi deh dapat duduk kerajaan, dapat duit lumayan. Sudah kebayang? Impian mereka kandas. Ya, jadi mereka ini sekarang lagi galau tingkat dewa. Sudah impian kandas, ya, mau duduk di kerajaan juga gatot. Terus sekarang mereka terancam mau ditangkap pula gara-gara pemimpinnya udah ditangkap. Sudah kebayang ya, galau tingkat dewa ya. Nah, ini dia. Mereka berhenti dengan muka muram. Oke, kita lompat ya. Sekarang kita lompat ke ayat 31. Setelah Yesus ngobrol, habis itu Yesus hilang dari hadapan mereka, ya. Kemudian apa? Terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tapi dia lenyap dari mereka. Oke. Nah, ayat berikutnya. Terus, nah ini dia. Mereka bilang gini, bukankah hati kita, apa itu saudara? Berkobar-kobar, dibakar oleh apinya Tuhan. Ketika apa? Ketika Yesus berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Pertanyaannya sekarang. Kenapa tadi mereka muram, sedih, stres, tertekan, galau? Saya kasih tahu sama saudara. Mereka itu salah fokus. Fokusnya sama masalah mereka. Fokusnya dunia. Fokusnya apa? Cien. Kalau Yesus jadi raja,
saya jadi pejabat. Nah, kata Pak Salim, pejabat istilah tepatnya ya. Pejabat kaitannya dengan apa? Duit. Dan kemudian Yesus disalib, mimpinya gatot. Stres dong. Iya dong. Saya lihat kandas impiannya. Gak jadi pejabat. Gak jadi ada duitnya. Sudah lihat. Salvo. Kita belajar sama-sama saudara. Waktu fokus kita salah, dunia akan menarik kita ke bawah. Itu yang membuat akhirnya kita stres, kita galau, kita muram, kita sedih, kita banyak masalah dan muter-muter sendiri gak beres-beres. Jangan heran kemudian galau tingkat dewa. Tapi saudara lihat apa yang terjadi. Sekarang kita mulai dong, obatnya apa? Saudara, kita belajar. Jangan fokus, salah ya, salah fokus nih ya. Oke. Kemudian apa yang terjadi? Mereka kemudian berkobar-kobar, kenapa saudara? Waktu apa? Mereka habis ketemu siapa? Waktu ketemu siapa? Yesus. Ini solusinya saudara. Saudara, kita semua masih daging ya. Saudara pernah down? Iya. Saudara tahu, saudara pernah ngalamin api saudara redup? Jujur ya. Saudara lihat solusinya. Penyebabnya mungkin saudara salah fokus. Fokusnya sama masalah kita. Fokus sama diri sendiri. Tapi saudara, lihat. Waktu kita ngerti solusinya apa? Solusinya adalah, saudara, kita harus ketemu Yesus. Waktu saudara kita sadar ya, saudara ya. Semakin cepat sadar semakin baik. Kenapa? Karena kadang-kadang manusia itu kayak apa ya? Kita tuh kayak kayak ya udahlah. Gitu loh, kayak let go gitu, gimana sih? Biarin aja udah. Hari berjalan lepas hari, minggu lewat minggu, bulan lewat bulan, terus kita down, terus kita biarin aja. Kita apinya nggak membakar kita apinya redup-redup, terus kita ya udahlah biarin aja. Hidupnya berlalu begitu aja. Kita nggak bener-bener, saya masalah nih, saya harus kejar nih, saya harus beresin nih. Gak banyak orang yang kayak gitu. Ya saudara, gak banyak orang yang hidup tuh sadar, oke, saya harus kejar Tuhan nih. Saya lagi ada masalah nih dengan rohani saya. Nah saudara, solusinya ini saudara. Saudara lihat, mereka berkobar-kobar waktu mereka ketemu Yesus. Saudara lihat ya. Saudara, solusinya. Setiap dari kita, waktu kita mengalami kita down, waktu kita mengalami kita sudah salah fokus, ya kita ngalamin api saya redup, ini kuncinya. Saya harus mengalami Yesus membakar saya lagi. Jadi gimana saudara? Caranya gimana? Saudara, saya suka kemarin tadi karena saya juga melakukan hal yang sama. Saya juga masih daging saudara. Ya, saudara tahu. Masuk ke kamarmu, kunci pintumu, dan bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak akan keluar dari tempat ini sampai saya beres sama Tuhan. Dan biarkan Tuhan membereskan saudara di sana. Sampai saudara beres. Kalau saudara perlu bertobat, saudara bertobat di hadapan Tuhan. Ya, saudara perlu mengalami Tuhan, saudara gak akan keluar dari situ. Sampai saudara mengalami Tuhan membakar saudara lagi. Solusinya itu saudara. Solusinya Yesus. Ini saudara ya. Nah, kemudian saudara, lihat ya. Ini 2 orang. Kemudian ada Yesus. 2 orang, ada Yesus. Dan kemudian api berkobar-kobar. Ini bicara apa saudara? Solusi yang kedua. Ini bicara apa? Kuasa komunitas. Waktu engkau down, benar engkau harus cari Yesus. Dan kemudian apa? Yang kedua, mendekatlah kepada komunitas yang panas. Mendekatlah kepada komunitas yang berapi-api. Saya bukan bilang mendekat kepada komunitas yang biasa-biasa. Kenapa? Karena tidak semua komunitas itu membakar hidupmu. Ada komunitas yang cuma hahaha, yang cuma makan-makan, kumpul-kumpul. Saya nggak bilang kau mendekat kepada komunitas ini. Oke? Tetapi solusi untuk kita dibakar sama api Tuhan adalah kau cari komunitas yang kau tahu bisa membakar engkau. Kuasa komunitas akan membantu mengangkat engkau. Berikutnya saudara, lihat ya. Gimana lagi supaya api Tuhan turun? Tadi kita bicara mengenai api Elia.
Ya, waktu revival. Oke. Waktu revival itu, waktu Elia itu, ceritanya saudara tahu ya kalau saudara baca ya. Jadi gara-gara tadi saya cerita si Elia bikin gak hujan, kemudian Elia ini kan kemudian mau dicari sama Raja Ahab, mau dibunuh. Oke, dan kemudian Elia ajak, ayo kita ke Gunung Karmel, kita lihat di situ. Dan kemudian nabi-nabi palsu datang di situ, dan kemudian Elia bilang, oke, kamu siapkan korban, oke, kamu harus turunin api. Saya juga akan siapkan korban, saya juga harus turunin api. Ya, saudara tahu ceritanya ya. Oke, nah nabi-nabi palsu mereka siapin korban. Oke, habis itu mereka panggil api, udah tatung-tatungan deh di situ ya, tusuk sana, jingkrak sana, jingkrak sini, saudara ya, dari pagi sampai sore, apinya nggak turun-turun. Bener ya, saudara tadi ditanya. Nah, kemudian si Elia juga siapin korban kan? Ya, korban. Habis korban, kemudian Elia masih tambah lagi, gebyur air. Ya, oke ya. Kemudian api Tuhan turun. Nah, ini juga korban kan? Yang tadi ini si tatung juga korban kan? Tapi apinya nggak turun kan? Tapi si Elia juga korban. Apa bedanya? Berarti kita sama-sama belajar nih. Korban nggak bikin api turun. Sepakat nggak? Iya kan? Ini korban. Ini korban. Tapi ini korban sudah begini-begini segala macam, tetap aja apinya nggak turun kan? Saudara, banyak orang salah mengerti. Orang datang ke gereja, korban nggak? Korban. Kasih persembahan, korban nggak? Korban. Melayani Tuhan, korban nggak? Korban. Tapi saudara, saya bukan bilang saudara nggak ke gereja, nggak kasih persembahan, ya saudara ya, jangan salah kaprah ya, oke ya. Tapi saya nggak bilang bahwa waktu saudara datang ke gereja, saudara kasih persembahan, saudara melayani, api Tuhan pasti turun. Karena terbukti, korban tidak bikin api turun. Apa bedanya? Kenapa di sini api Tuhan turun? Elia, tadi saya udah bilang sama saudara, kalau api Tuhan gak turun waktu itu, menurut saudara, Elia itu diapain? Mati, selesai ya, dicincang, jadi kornet. Sepakat ya saudara, aku udah kesel banget nih sama Elia. Ya saudara kebayang jadi kornet dia ya. Nah saudara, kenapa waktu itu api Tuhan turun di sini? Ini juga korban, ini juga korban. Karena waktu itu saudara, Elia meletakkan hidupnya di situ dengan iman. Saudara bisa lihat nggak? Ya, dia meletakkan hidupnya di situ. Kalau nggak dia dibunuh kan? Ini bicara apa? Imannya kepada Allah. Ya, saudara, saya kembali. Saya tadi bukan bilang saudara nggak ke gereja, saudara bukan nggak kasih persembahan. Saya nggak bilang itu ya saudara ya. Tapi saudara, saya mau tanya sama saudara. Ya, waktu saudara di sini pernah menginjil keluar, pernah bayar harga untuk hidup orang. Oke, saya mau tanya, waktu saudara keluar, saudara bayar harga dengan iman nggak? Iya nggak? Saudara harus percaya dengan Tuhan nggak? Kalau saudara nggak percaya bahwa Tuhan yang suruh saudara pergi, saudara nggak akan pergi. Setuju nggak? Kalau saudara nggak percaya bahwa Tuhan yang panggil saudara, saudara nggak akan kepo-kepo hidup orang. Setuju? Iya kan? Kita nggak akan pergi kan? Tapi kemudian apa? Saya mau percaya bahwa Tuhan panggil saya. Dan saya mau melangkah keluar. Saya bayar harganya. Saya meletakkan hidup saya di kaki Tuhan. Tuhan pakai saya menjadi alat. Karena saya percaya penuh. Ini kehendak Tuhan buat hidup saya. Benar gak saudara? Saudara ngalamin gak? Waktu saudara melangkah keluar seperti itu. Saudara meletakkan hidup saudara dengan iman. Api Tuhan membakar saudara. Saudara ngalamin gak? Itu dia saudara. Itu dia. Korban saja tidak membuat api Tuhan turun. Kenapa? Karena korban itu harus disertai dengan iman. Jadi saudara, bagaimana kemudian supaya api Tuhan turun dalam hidup kita? Memang kita harus pergi sebagai tentara yang menjarah neraka. Di situ api Tuhan akan mengkonsumsi hidup. Amin saudara. Amin ya. Nah saudara, saya udah mau selesai. Tadi kita sama dengar bahwa Tuhan memanggil kita sebagai tentara Tuhan yang menjarah neraka. Dan untuk melakukan itu semua kita butuh api. Setuju ya saudara?
Ya, dan kita semua sudah belajar bagaimana supaya api itu mengkonsumsi hidup kita dan tidak akan redup. Ya, saudara. Nah, jadi saya mau cerita sama saudara. Bagaimana kalau ada orang yang membiarkan apinya redup dan kemudian mati? Terus gimana? Pertanyaannya gitu dong. Iya kan? Ada seorang, dia lagi jalan santai, melewati penjual makanan kaki 5. Terus dia lagi lihat sebuah makanan, seorang penjual makanan ya. Dia lagi lihat makanan di kuali orang itu. Ya, dia aneh. Makanannya banyak lalat gitu ya. Diperhatiin gitu ya. Oke. Kemudian si penjualnya nyalain kompornya, cetek. Ya. Mula-mula lalatnya nggak sadar, lalatnya masih di situ. Ya. Kemudian pelan-pelan kan panas nih ya. Kualinya panas ya. Nah, waktu lalatnya mulai sadar nih, apinya panas, lalatnya pergi atu-atu. Ya, lalat pergi satu-satu. Kemudian tiba-tiba saudara, Roh Kudus bicara sama dia. Roh Kudus kasih dia pewahyuan. Kenapa bisa ada lalat di kuali? Karena kualinya nggak panas. Betul. Bagaimana kalau kualinya panas? Apakah ada lalat berani datang? Lalat itu adalah lambang sesuatu yang najis. Waktu seorang Kristen, dia dingin. Kira-kira lalat bisa datang nggak? Bagaimana kalau engkau panas, berapi-api? Apakah ada lalat yang mau datang? Gak ada. Saudara, ini yang akan terjadi dalam hidup kita. Waktu orang dingin, maka lalat akan datang. Lalat bicara apa? Kompromi, dosa, kenajisan, kecewa, kematian rohani, masalah. Ya, itu semua akan datang, saudara. Kenapa? Karena lalat mendatangkan bakteri kan. Bakteri mendatangkan bibit penyakit. Saudara lihat, waktu orang dingin, kenajisan, dosa, kepahitan, kecewa, masalah demi masalah akan datang mengurubuni orang yang dingin itu. Lalat akan datang dengan banyak. Dan lalat akan bersuka cita. Wah, gue makan kenyang. Saudara kebayang? Tapi saudara, waktu kita panas dan membiarkan api Tuhan mengkonsumsi kita, tidak ada tempat buat lalat. Tidak ada tempat buat dosa. Tidak ada tempat buat ketidakkudusan. Tidak ada tempat buat kata kecewa. Tidak ada bakteri dalam hidup kita, saudara. Masalah saudara akan selesai satu demi satu. Waktu saudara hidup dengan api yang panas. Jadi saudara, buat kita semua, hari ini waktu firman ini dibagikan, this is your choice. Ini pilihan kita. Apakah engkau mau menjadi kuali yang panas atau kuali yang dingin? Apakah engkau mau bersahabat dengan lalat atau engkau menjadi api yang panas yang mengusir lalat? Itu pilihan kita. Saya akan tutup dengan cerita ini. Minggu lalu saya baca buku, saya cerita sama Pak Salim. Buku itu menemplak saya. Saudara pernah dengar nama hamba Tuhan Reinhard Bonnke? Reinhard Bonnke adalah penginjil terbesar yang pernah datang ke Afrika. Ya, memenangkan jutaan orang Afrika. Saya baca bukunya. Beliau bercerita bagaimana awal Tuhan kasih beliau pelayanan jutaan orang. Dia orang bule ya, saudara tahu ya. Datang ke Afrika. Oke, bayar harga. Waktu itu dia punya kantor. Dan harus sewa kantor. Sewa kantornya itu $30. Oke, dan waktu itu dia belum ada uang. Dan dia terdorong, dia mau pakai iman. Harus minta sama Tuhan. Jadi dia doa sama Tuhan. Tuhan, saya minta Tuhan yang sediakan. Dia bilang gitu sama Tuhan. Oke. Habis dia doa, gak ada apa-apa nih. Gak ada apa-apa yang terjadi. Gitu ya. Tuhan, mana jawaban Tuhan gitu ya. Aku percaya nih, aku di ladang Tuhan. Harusnya Tuhan cukupkan kan gitu ya. Sampai sore, belum terjadi apa-apa. Dia jalan pulang, saudara. Bertanya-tanya. Ya, Tuhan kenapa belum jawab ya? Tuhan harusnya jawab gitu ya. Saudara,
Tiba-tiba saudara, Roh Kudus bicara sama dia. Kamu butuh $30 kan? Bagaimana kalau kuberikan kepadamu $1.000.000? $1.000.000. Saudara, kalau saudara rupiahin, itu 15 M. Oke. Tadi dia butuh berapa? $30. Cuma sekitar 500.000. Oke. Tapi Tuhan bilang sama dia, kamu mau gak aku kasih kamu $1.000.000? Saudara, waktu saya hitung dulu berapa nolnya, saudara. Nolnya banyak, saudara. Saya bilang, ya maulah. Segitu uangnya, saya mau ini, saya mau ini. Benar gak saudara? Tapi saudara, luar biasa. Ini orang. Kemudian dia bilang sama Tuhan, Tuhan, saya gak mau $1.000.000. Tapi Tuhan, kasih sama saya 1.000.000 jiwa. Wow. Saudara, saya ketemplak, saudara. Saya ketemplak. Kenapa, saudara? Kemudian apa yang terjadi? Dia hancur hati di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya minta 1.000.000 jiwa. Dan kemudian minggu berikutnya, saudara, di KKR-nya dia, Tuhan kirim 300.000 orang sebagai awal. Dan 300.000 orang bertobat, saudara, malam itu. Awal pelayanan dia. Dimana kemudian Tuhan kasih bukan cuma 1.000.000 jiwa. Berjuta-juta jiwa orang Afrika Tuhan kasih kepada dia. Saudara, kita bukan gak butuh uang ya. Tapi kadang-kadang kita tuh terlalu dunia. Dan saya ketemplak. Ini orang begitu on fire-nya. Begitu dibakar sama api Tuhan. Sampai waktu Tuhan tanya, kamu mau $1.000.000? Dia lolos ujiannya Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan, saya mau 1.000.000 jiwa. Kenapa? Kenapa dia bisa lolos? Waktu Tuhan tanya. Karena dia dibakar sama apinya Tuhan. Dan hati Tuhan membakar dia. Sehingga dia mengerti kehendaknya Tuhan. Bahwa Tuhan mau pakai dia menjarah neraka. Ini yang saya mau sharing sama saudara hari ini. Dan saya berdoa. Hari ini, kalau di tempat ini ada ikan, Tuhan akan mengubah ikan-ikan itu menjadi api-api yang panas. Amin, saudara. Sampai tidak ada lalat dalam hidup kita. Amin, saudara. Kenapa? Karena kita didesain Tuhan bersama-sama untuk menjarah neraka. Amin, saudara. Amin, saudara. Mari kita berdiri, saudara.